المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يهديك رسول الله جاءك بئس الكريم تجلى باسم منتقم يا ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil mu'tasil al-imam al-mu'allif rahimahullah wa ada manababi wa bi barakati ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, haza tambih, bermula satu peringatan, teguran. Kasratun naumi mimma yurisul faqra lil ghani wa ziyadati liman huwa fakirun. Banyak tidur dari suatu yang mewariskan kefakiran. Tidur mulu ya, kerjaannya itu mewariskan kefakiran. Lil ghaniyi, bagi orang kaya. Orang kaya tidur mulu itu mewariskan kefakiran. Wa ziyadatihi, dan bertambah kefakiran, liman huwa fakirun, bagi orang yang dia sudah fakir. Udah fakir tidur mulu. Ya, fakir tidur mulu ya, bertambah tuh fakirannya. Wa fil hadis, dalam hadis, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa bir wa inna rajula la yuhramu liqa bi dzambin aznabahu. Tidak dapat menolak qada kecuali doa. Ya, qada putusan Allah taala bisa ditolak kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umri, dan tidak dapat bertambah umur illa biru, kecuali kebaikan. Wa inna rajula, sesungguhnya seseorang, la yuramu rizqa, luput rezeki, bidzambin aznabahu,
dengan dosa yang dia lakukannya. Khususan al-kazib, khusus dusta, bohong. Ya. Jadi rezeki bisa luput. Ya. Dan sebab apa? Sebab dia berbuat dosa. Udah mau sampai rezeki nih, ya dikit lagi dari golnya. Nggak jadi, luput. Ya. Terlebih khusus tuh bohong, dusta. Itu dapat meluputkan rezeki. Ya. Jadi seorang luput rezeki dengan sebab dosa yang dilakukannya. Wa kasratun naum tujibul faqr. Banyak tidur itu mewajibkan kefakiran, mendapatkan kefakiran. Wa kadzalika naum uryanan, seperti demikian tidur dalam keadaan telanjang, idza lam yastatir bi syai'in, apabila tidak ditutup dengan sesuatu. Telanjang, bulat deh itu. Ya, enggak pakai apa, enggak ada yang ditutup semuanya. Nah, itu mewariskan kefakiran. Orang yang tidur dalam keadaan telanjang yang dia enggak tutup dengan sesuatu tubuhnya. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub, punya hadas besar, belum mandi, makan. Ya makan apa aja, yang namanya makan, merambutan kayak pisang, jadi makan. Punya hadas besar, junub, belum mandi, dia makan. Ya kalau mau makan mandi dulu deh. Ya, nah itu mewariskan kefakiran. Wa tahawun bi asqatil maidah, main-main dengan menjatuhkan makanan. Ya, makanan tuh ya dibuang-buang, dijatuh-jatuhin ya. Dia enggak suka tuh makanan, dia makan dia jatuhin ya, dijatuh-jatuhkan tuh. Dia enggak kasih hewan, kasih kucing, kasih apa ya, kalau ikan dia doyan, makanan apa aja. Ya, menjatuhkan makanan, main-main. Bukannya jatuh lagi, makan jatuh lain lagi. Ini dimain-mainin ya, makanan. Enggak bersyukur tuh, enggak bersyukur ya. Beda kalau lagi makan jatuh mau main-mainin makanan dijatuhin. Wa harqu qasil basar wa qasis saum, membakar kulit bawang ya. Bawang merah, bawang putih. Kulit bawang tuh ngebakar kulit ya. Mewariskan kefakiran, kulit bawang merah, bawang putih ya. Wa kansul bait lailan, nyapu rumah malam-malam. Nyapu rumah malam-malam. Orang bukan larang orang nyapu malam-malam. Mau benar aja nyapu di rumah malam-malam. Itu mewariskan kefakiran. Ya, nyapu rumah malam-malam. Wa tarkul kumamati bidamil qaf ayal kinasa fil bait. Meninggalkan tempat sampah di dalam rumah. Ya, luar nggak apa-apa. Di dalam rumah ada tempat sampah. Ya, meninggalkan tempat sampah di dalam rumah. Wal masyu amamal masyayikh, jalan di depan orang tua. Ya, jalan ya, berjalan dia amamal masyayikh, di depan orang tua. Walidaul walidain bismihima, memanggil kedua orang tua dengan namanya. Jadi orang tua, bapaknya bukan dipanggil ayah, bapak dipanggil namanya. Ya, namanya siapa? Umar, Mar. Bapaknya dipanggil Umar. Ya. Ibunya dipanggil dengan namanya. Ya. Aminah, Yani, panggil Yani aja. Dulu ada tempat saya tuh, ya. Teman main kecil, ya tuan saya sih, itu manggil bapaknya namanya. Nah, saya kaget, kok manggil begitu? Karena udah kebiasaan. Jadi dari apa? Dari orang tuanya nggak disebut, nah ambil dulu minta, enggak disebut namanya. Nah, bapaknya sebut namanya, manggil. Ya kayak kawan aja udah jadinya. Ya, manggil bapaknya namanya. Ya. Misalkan Yip dipanggil, anaknya manggil Yip jadinya. Dia, emaknya panggil Ija. Ya, kenapa dibiasakan begitu? Jarang kan itu ya. Jarang itu punya anak ya dicondet manggil bapak namanya. Bisa ada di sana teman saya ya dipanggil begitu, dipanggil bapaknya pakai namanya. Ini mewariskan kefakiran. Wa ghasl yadain bitin, mencuci ya, membasuh dua tangan dengan tanah.
balurin dengan tanah tuh. Nah, itu mewariskan kefakiran. Wa tahawun bis shalah, ngenteng-ngentengin salat, ngeremehin salat. Ya. Meninggalkan salat dosa besar, tapi ngenteng-ngentengin, ngapain salat mewariskan kefakiran. Wa khiyatatu saub wa huwa ala badanih, jahit baju sedangkan baju di atas badannya. Ya gini nih baju nih. Ada kancing di situ. Sambil pakai nih. Ya, sambil baju itu ada di badannya dijahit tuh bajunya. Itu pun mewariskan kefakiran. Wa isra'ul khuruj minal masjid, cepat-cepat keluar dari masjid tuh. Cepet-cepet. Di mushola pengen buru-buru aja pulang. Datangnya belakangan, padahal enggak apa-ngapain. Ya, dengar azan baru nyampe, salam pulang. Mana enggak betah banget. Ya, buru-buru cepet-cepet keluar dari masjid, itu mewariskan kefakiran. Wa tadkir bi zihab ilal aswaq. Pagi-pagi pergi ke pasar. Pagi-pagi udah ke pasar ya. Ya, kan pagi waktu pas sobah masa waktu zikir ya. Udah ke pasar aja pagi-pagi. Ya, pagi-pagi itu subuh ya. Subuh selesai subuh langsung jalan ke pasar ya. Nah, ini pagi-pagi pergi ke pasar. Wal bat'u fi ruju' minha, lambat kembali dari pasar, baliknya lama. Perginya buru-buru ya. Pagi-pagi udah jalan, pulangnya lama. Pagi-pagi udah ke mall. Pulangnya lama ya. Ya kan paling jelek tempat kan apa ya? Pasar. Khairul biqa al masajid wa syarrul biqa al aswaq. Sebaik-baik tempat masjid. Seburuk-buruk tempat pasar atau mall ya. Di masjid datangnya belakangan, pulang duluan betah. Ke pasar ke mall pagi-pagi udah nyampe, pulangnya lama. Dibalik ya. Harusnya di masjid duduk dulu, zikir dulu tuh ya. Kita habis sholat ya, ada zikir, ada doa. Orang yang nggak mau zikir doa itu berpaling pada Tuhannya, berpaling daripada Tuhannya. Zikir dulu, doa dulu ya. Kalau ke pasar, ke mall jangan lama-lama, cepat aja udah. Apa yang kita beli udah pulang ya. Karena tempat di pasar itu tempat tipuan, tempat bohong. Banyak tempat bohong ya. Jualan yang atasnya bagus, bawahnya jelek ya. Dia bilang modalnya belum dapat ini, ditawar dijual juga. Berarti kan rugi. Ya. Jadi banyak bohong. Kenapa itu tempat yang paling banyak bohong dan tipuan itu di pasar. Watakul gusil hawani, tidak mencuci bejana, tinggalin kotor aja tuh ya. Bejana diapain? Taruh aja tuh kotor udah. Enggak diapain, enggak bersihin. Meninggalkan ya mencuci bejana. Wa syira'u kasil khubzi minal fuqara'i su'ab, membeli bubuk roti dari orang-orang fakir peminta-minta. Ini mungkin dari sono nih ya, daerah mana nih? Daerah Timur Tengah Arab gitu ya. Nah, makanannya roti, bubuk roti dari orang fakir dibeli, itu mewariskan kefakiran. Wa itfa'u sirat bin nafas, memadamkan lampu dengan napas. Dan napasnya ya, dengan napas tuh, itu mewariskan kefakiran. Wal kitabatu bil qalamil ma'qud, dan menulis dengan pena yang diikat. Nulis penanya diikat tuh. Biar kadang pakai apa? Pakai benang ya. Biar kagak hilang tulis tuh. Nah, itu menulis dengan pena pulpen yang diikat yang mewariskan kefakiran. Wal imtisyad bimistin maksur, menyisir dengan sisir yang gompal. Udah patah tuh. Ya. Nah, karena rapat tuh ada yang suka patah-patah tuh. Ganti aja dah ya. Itu mewariskan kefakiran. Pakai sisir gompal yang pada patah udah itu. Iya. Wa tarkun du'a lil walidain, tidak meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya. Meninggalkan doa. Ya, jadi kalau kita berdoa habis sholat, jangan lupa doain orang tua kita. Karena kalau kita nggak ngedoain orang tua kita, urusannya buat kita doang, buat anak kita doang. Ya, orang tua kita nggak doain, paling udah meninggal dunia, ya itu mewariskan kefakiran.
Tarku du'a lil walidain yudhaikil aish. Tidak mendoakan orang tua itu mewariskan akan menyempitkan hidupnya. Ya. Orang tua anak enggak ngedoain orang tuanya, sempit hidupnya. Ya. Sempit hidupnya. Tarku du'a lil walidain yudhaikil aish. Ya. Menyempitkan hidup anak. Ya, kalau kita doain orang tua kita, ya minimal Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, bacain Fatihah, hadiahkan buat orang tua kita. Ya, itu minimal itu, ya. Kalau nggak pernah ngedoain orang tua kita, ya, itu mewariskan kefakiran. Tidak mendoakan atau meninggalkan doa bagi dua orang tua mewariskan kefakiran. Wa ta'ammumu qaidan. Pakai imamah sambil duduk. Pakai imamah sambil duduk, pakai imamah berdiri. Kalau sambil duduk mewariskan kefakiran. Pakai imamah sambil berdiri. Wattasarwal qaiman, dan pakai celana sambil berdiri, kebalikannya. Pakai celana sambil berdiri itu mewariskan kefakiran. Pakai celana duduk, pakai sorban di diri. Ya. Jadi kalau duduk pakai sorban mewariskan kefakiran. Pakai celana sambil diri mewariskan kefakiran. Wal bukhlu pelit, wa huwa man usail mimma yablu indah, yaitu mencegah meminta-minta dari sesuatu yang lebih dia punya. Dia nggak mau berikan, punya tuh lebih, orang minta-minta nggak dikasih. Ya. Padahal minta-minta nggak pakai minta berapa-berapanya, kasih udah apa udah girang udah. Nggak mau ngasih, ada kelebihan dia punya, lainnya nggak punya. Dia minta-minta nggak punya apa-apaan. Ini orang minta-minta ke rumah kita, ada yang kita bisa beriin, kasih aja udah. Mau makanan kayak, mau duit apa aja kasih. Ya. Ada pisang ya kasih pisang, ada kue ya kue. Apa aja kasih deh tuh, orang minta-minta ya. Jadi kalau orang minta-minta, dia nggak kasih sedangkan dia punya. Ada kelebihan, kalau dia berikan dia masih ada gitu ya. Nah itu mewariskan kefakiran. Ya. Kalau pengen luas gitu ya kasih tuh orang minta-minta. Wa taktir wa huwa tajik bin nafkah, menyempitkan dalam memberikan nafkah, berikan buat istri, ya sempit banget ngasih nafkahnya. Ya, artinya kurang iya, ya pas udah bagus kadang-kadang kurang. Nah itu nafkah buat istrinya dia berikan, nah itu menyempitkan, berikan nafkah, wariskan kefakiran. Wal israf, berlebih-lebihan sama. Wa huwa mujawatul tawassul, yaitu melewati pertengahan. Jadi menyempitkan dan berlebihan dalam berikan nafkah itu juga mewariskan kefakiran, ya. Yang sedang aja. Zakar Suhafi menyebutkan Suhafi wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara yang tengahnya. Sedang-sedang aja. Jadi tidak terlalu berlebihan dan tidak menyempitkan, sedang ya dalam memberikan nafkah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khuluqus sayyi yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Perangai yang jelek dapat merusak amal sebagaimana ya merusaknya cuka kepada madu. Amal, perangai yang buruk, perangai yang jelek itu merusak amal. Sebagaimana itu cuka merusak pada madu. Madu ada cukanya, rusak betul. Ya, dia beramal, ada perangai yang buruk, rusak amalnya. Faidatun hazi faidah, bermula satu faidah. Qala Sulaimanul Jamal, berkata Sulaimanul Jamal, qad rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguh telah meriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhakan kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, man aroda ayyanama ala firashihi, siapa orang yang ingin tidur ke atas tempat tidurnya, kasurnya, dia mau tidur nih, panama ala yamini, maka dia tidur atas sebelah kanannya, lambung kanan nih, sebelah kanan tidur ya. Siapa orang yang ingin tidur ya, ke atas kasurnya, tempat tidurnya,
maka dia tidur sebelah kanannya. Summa qara'a, kemudian dia membaca Qul huwallahu ahad mi'ata marrah, 100 kali. Baca kulhu berapa ya? 100. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka apabila ada hari kiamat, yaqulu Rabbu azza wa jalla, ya, berfirman Tuhan azza wa jalla, ya abdi, wahai hambaku, udkhul biyaminikal jannah, masuklah engkau ya dengan sebelah kananmu ke dalam surga. Tidur aja tuh, tidur dengan apa namanya sebelah kanan, ya, kanan gitu terbaring ya ke kanan. Ya, itu nanti dia baca kulhu jumut baca kulhu 100, nanti hari kiamat Allah berfirman berkata, ya abdi, wahai hambaku, udkhul biyaminikal jannah, masuklah ya biyaminik dengan sebelah kananmu, ya, sebelah kananmu ke dalam surga. Ya, baca qul huwallahu ahad. Ya, berapa kali tuh? 100 kali. Bahkan ada orang yang melazimkan dia membaca surat Ikhlas sebanyak 100 kali, ya, dia meninggal dunia, dia masih punya hutang, hutangnya belum dibayar. Dengan keberkahan suratul Ikhlas yang dia baca, dia lazimin setiap hari, maka hutangnya itu dibayarin. Ada yang ngebayarin hutangnya. Siapa yang ngebayarin? Itu malaikat. Malaikat ngebayarin hutangnya dalam wujud manusia. Diberesin malaikat hutangnya dalam wujud manusia. Ya. Jadi itu ketika Nabi lagi duduk lewat jenazah. Kata Nabi, hal lahu dain, apakah dia punya hutang? Ya, dia punya hutang, ya. Dirham gitu ya. Kata Nabi, salatkan kalian. Ya, saya tidak mau mensalatkan orang yang meninggal dunia dan belum ngebayar hutangnya. Kalau malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi kita bahwasanya hutangnya sudah dilunaskan. Hutangnya sudah dilunaskan, dibayarkan oleh malaikat. Dalam wujud manusia, malaikat ngebayarin hutangnya. Ya, salatkanlah. Siapa yang mensolatkannya, maka dia mendapat ampunan. Man shalla ala maghfurin ghufira lahu. Siapa orang yang mensolatkan orang yang diampunkan Allah, maka juga yang nyolatnya dapat ampunan. Kenapa yang bisa dapat karomah kemuliaan begitu? Rasul tanya kepada malaikat, dia kalau mau tidur sebelumnya baca suratul Ikhlas sebanyak 100 kali. Ya, dia banyak 100 kali. Nah, ini nanti di akhirat, di hari kiamat, kata Allah, orang yang baca qul huwallahu tidurnya di sebelah kanannya, ya abdi udkhul biyaminikal jannah, wahai hambaku, masuklah engkau biyaminik dengan sebelah kananmu ke dalam surga. Wa qala hadza hadisun gharib min hadis gharib min hadis Tsabit an Anas, dari Tsabit an Anas dari Anas. Wa Nawfal Asja'i, meriwayatkan Nawfal al-Asja'i, anna rajulan, wa seorang laki-laki, qala lin Nabi sallallahu, berkata kepada Nabi sallallahu, ausini, wasiatkanlah kepadaku. Seorang datang kepada Nabi minta wasiat dari Nabi. Ausini, wasiatkanlah kepadaku. Maka Nabi bersabda, Iqra inda manamik, bacalah ketika kau mau tidur. Ya, tidurmu artinya kau mau tidur, baca. Apa itu bacanya? Qul ya ayyuhal kafirun. Baca tuh. Mau tidur baca qul ya ayyuhal kafirun. Fa innahu bara'atum minasyirki, maka sesungguhnya ya qul ya ayyuhal kafirun itu bara'atum minas, terbebas daripada syirik. Terbebas daripada syirik. Akhrajahu Abu Bakar al-Ambari wa ghairuhu, mentahridkannya Abu Bakar al-Ambari dan selainnya. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, laisa fil Qur'an asaddu ghaidhan, tidak ada di dalam Al-Qur'an asaddu ghaidhan, yang lebih berat li iblis, bagi iblis,
minha daripada surah Qul ya ayyuhal kafirun. Itu iblis paling berat. Paling apa nih? Paling berat tuh, sangat guys ya. Li'annaha tauhidun. Karena bahwasanya itu surah Qul ya itu mengesahkan wa bara'atun dan terbebas minasyirki daripada syirik. Ya. Jadi banyak baca Qul ya ayyuhal kafirun, banyak baca Qul huwallahu ahad ya. Maka kita juga kalau keluar kota sholatnya surahnya itu sunnahnya kalau kita safar Qul ya qulhu aja udah sunnahnya. Kita keluar nih muziarah ulang tahun ya, baca surahnya Qul ya qulhu ya, baca asar Qul ya qulhu, maghrib Qul ya qulhu. Yang musafir sunnahnya begitu, baca surahnya Qul ya sampai qulhu kalau kita sapa itu ya. Karena Qul ya ini adalah terbebas daripada syirik ya. Iblis paling berat nih. Iblis paling berat ya daripada, karena iblis itu apa namanya dalam Quran yang paling berat yang dirasakan iblis nih surah Al-Kafirun ya. Qala Nawawi, berkata Nawawi fi Tibyan, ada kitab Tibyan, yustahabu ayaqra inda naum ayatul kursi. Disunatkan ya membaca ketika mau tidur ayat kursi ya. Kalau mau tidur sunat tuh baca ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad. Wal muawizatain dan surah Al-Falaq dan An-Nas. Dia mau tidur dalam kitab At-Tibyan dikarang oleh An-Nawawi, baca ayat kursi, baca suratul Ikhlas, baca suratul Falaq dan surah An-Nas. Jadi berapa itu? 4 ayat kursi, suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 4. Wa akhir suratil Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Akhir surah Al-Baqarah. Fa hadhi mimma yahtamu lahu wa yata'akkadul i'tina'u bihi. Ini sesuatu yang penting baginya dan dikuatkan, diperhatikan dengannya. Sangat penting, harus diperhatiin. Kita mau tidur, bacaannya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan akhir surah Al-Baqarah ya. Faqad tsabata fi ahaditsun shahihah, sungguh telah sabit padanya hadis-hadis yang sahih. Wa yustahabu ayaqra idza sayqadha minan naum, disunahkan membaca apabila bangun dari tidur kulalatin tiap malam. Sunat nih kita baca kalau kita bangun tiap malam. Akhir Ali Imran, akhir surah Ali Imran, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard ya, terusan itu surah Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran. Nah, ini kalau mau tidur bangun dari tidur malam nih kita baca inna fi khalqis samawati wal ard ya. Itu surah Ali Imran ayat 164 ya, ila akhiriha, sampai akhirnya ya. Wallahu a'lam. Sabar azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Allah ya Rabbana ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna ala salati wa siyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.